Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik. Hari ini sampai di episode 120. Kita akan lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan informasi Al-Quran terhadap penciptaan jagat raya, langit dan bumi, dan segala macam yang menjadi isinya. Di mana itu memberikan informasi yang luar biasa kepada kita di dalam memahami ciptaan Allah dan ujung-ujungnya memunculkan kekaguman kita terhadap Sang Pencipta yang maha segalanya. Di episode yang lalu kita sudah membahas terkait dengan penciptaan langit dan bumi, urutannya itu lebih dulu mana? Langit duluankah ataukah bumi duluan? Kita sudah membahasnya bahwa itu bergantung pada konteksnya dan urutan penyebutannya. Yang kedua, kita juga sudah mengklarifikasi yang disebut sebagai langit itu apa. Karena seringkali muncul kesalahkaprahan atau misinformasi, ya, misunderstanding dikaitkan dengan istilah langit. Kadang-kadang langit itu digunakan untuk menggambarkan ruang yang dekat dengan kita. Misalnya burung terbang di langit, tapi kadang lebih tinggi lagi awan berada di langit. Lebih tinggi lagi bulan juga berada di langit, lebih tinggi lagi matahari di langit, bintang di langit, gugusan bintang, galaksi-galaksi, semuanya berada di langit. Kita sudah melakukan klarifikasinya dan kajiannya di episode yang lalu. Silahkan untuk menyimak kembali di episode yang lalu bagi yang ingin mendetilkan pemahaman terkait dengan hal itu. Dalam episode kali ini kita akan melakukan klarifikasi kembali terhadap sebuah istilah di dalam Al-Quran yang sering disalah tafsiri sebagaimana langit itu, yaitu terkait dengan bintang-bintang. Ini sangat menarik dan seringkali menjadi pertanyaan, yang dimaksud bintang oleh Al-Quran itu sesungguhnya apa? Karena ternyata diksi istilah yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menyebut bintang itu bukan satu istilah. Ada 5 istilah yang berbeda yang sesungguhnya memiliki penekanan makna dan rasa bahasa yang berbeda. Tetapi di dalam Al-Quran terjemahan itu diterjemahkan dengan istilah yang sama, yaitu bintang-bintang. Sehingga ini seringkali memunculkan kesalahpahaman, bahkan kesalahkaprahan di dalam memahami ayat-ayat terkait dengan bintang-bintang itu. Hari ini kita akan mencoba menelusuri apa yang diinformasikan oleh Al-Quran terkait dengan bintang-bintang itu, dan mungkin akan kita lanjutkan dalam beberapa episode ke depan untuk melakukan kajian secara lebih mendetail. Oke, sahabat sekalian, mari kita coba lihat beberapa informasi di dalam Al-Quran terkait dengan bintang itu. Ada 5 istilah bintang di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah yang terkait dengan istilah kaukab atau jamaknya adalah kawakib. Allah berfirman terkait dengan kaukab itu di dalam surat Al-An'am ayat 76. Falamma janna alaihil lailu ro'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim digambarkan oleh Al-Quran sedang melakukan proses spiritualnya saat melakukan proses pencarian tentang Tuhan. Digambarkan oleh ayat ini bahwa Nabi Ibrahim satu ketika melihat bintang-bintang. Falamma janna alaihil lailu ro'a kaukaba.
Maka ketika malam itu sudah gelap, maka Nabi Ibrahim melihat al-kaukab, melihat bintang. Ya, diterjemahkan di sini al-kaukab sebagai bintang. Yang kedua adalah istilah an-najm atau nujum jamaknya diinformasikan Allah dalam sejumlah ayat, salah satunya surat Al-An'am ayat 97. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fasalnal ayati liqaumi ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat ini menggunakan diksi yang berbeda, yaitu an-najm. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujum. Dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang, ya, menggunakan kata an-najm atau jamaknya nujum, bintang-bintang. Istilah yang ketiga adalah al-burj atau buruj jamaknya yang juga diterjemahkan sebagai sejumlah bintang-bintang atau gugusan bintang-bintang. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 16. Walaqad ja'alna fis sama'i burujaw wa zayyannaha lin-nazirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang. Ayat ini menggunakan istilah yang berbeda. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja. Allah sungguh telah menciptakan di langit itu al-buruj, yaitu gugusan bintang-bintang. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, Allah menggunakan istilah yang berbeda lagi, yaitu al-misbah atau jamaknya masobih di dalam surat Fusilat ayat 12. Faqadahunna sab'as samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha dzalika takdirul azizil alim. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada setiap langit itu urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha. Dan Allah menghiasi langit yang dekat sama'ad dunya bimasabiha dengan bintang-bintang yang cemerlang. Lagi-lagi dengan istilah yang berbeda, tetapi dimaknai, diterjemahkan dengan bintang-bintang. Dan yang kelima, Allah menggunakan istilah yang berbeda lagi, yaitu al-khunnas, yang juga diterjemahkan dengan bintang-bintang, yaitu di dalam surat At-Takwir ayat 15 dan 16. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Oke sahabat sekalian, marilah kita mengenal lebih dekat istilah-istilah yang berbeda-beda itu. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil salah satu, yaitu yang pertama, istilah al-kaukab. Bintang-bintang yang digambarkan dengan istilah al-kaukab atau kawakib jamaknya itu. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan bintang-bintang yang diistilahkan dengan diksi al-kaukab itu? Di dalam Al-Quran, istilah Al-Kaukab ini diulang-ulang oleh Allah sebanyak 5 kali. Di antaranya tadi sudah kita bacakan, yaitu surat Al-An'am ayat 76, ketika Nabi Ibrahim sedang melakukan proses spiritualitasnya mencari Tuhan. Falamma janna alaihil lailu ro'a kaukaba, qala hadha rabbi, falamma afala, qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang.
Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Nabi Ibrahim melihat apa yang disebut sebagai al-kaukab itu, bintang yang kemudian terbit dan tenggelam itu. Maka kalau kita menyimpulkan dari ayat surat Al-An'am ayat 76 itu, kita akan mendapati yang dimaksudkan sebagai al-kaukab adalah benda langit yang kelihatan memancarkan sinar, tetapi dia ini bisa terbit dan kemudian tenggelam. Itu yang menjadi kekhasan yang digambarkan oleh surat Al-An'am ayat 76 itu. Jadi karakter yang pertama dari Al-Kaukab, dia itu adalah disebut secara umum, diterjemahkan sebagai bintang, artinya benda langit yang memancarkan cahaya, terlihat dari bumi bercahaya, tetapi yang membedakan ini adalah dia ini terbit dan tenggelam. Kenapa disebut berbeda? Karena ada bintang-bintang non jauh di sana yang tidak kelihatan terbit dan tenggelam. Posisinya kurang lebih selalu kelihatan sama. Sangat sedikit pergeserannya dalam setahun itu, bergeser sedikit-sedikit. Berbeda dengan yang disebut al-kaukab. Itu dalam harian, ada yang terbit di pagi hari, nanti tenggelam di malam hari. Ada yang terbit di malam hari, dan seterusnya terjadi proses terbit dan tenggelam secara harian. Itulah yang disebut sebagai al-kaukab. Dan itu juga yang kemudian dilihat oleh Nabi Ibrahim terkait dengan pencarian ketuhanan itu. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa benda yang disebut sebagai al-kaukab itu adalah benda bercahaya yang sangat dekat. Tetapi dia bukan matahari dan bukan bulan. Karena bulan dan matahari itu digambarkan secara berbeda di ayat yang berbeda. Nabi Ibrahim juga melihat bulan, melihat matahari, dan kemudian melihat bintang. Nah, jadi sahabat sekalian, apakah benda langit yang bercahaya, yang terbit dan tenggelam setiap hari itu? Maka itu akan mengarah kepada planet-planet yang memang kelihatan dari bumi, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ya, dan seterusnya, yang ada di dalam tata surya kita, itu adalah benda-benda seperti bintang yang kelihatan bercahaya, tetapi dia terbit dan tenggelam. Kenapa kelihatan terbit dan tenggelam? Dikarenakan lokasinya, jaraknya dari bumi tidak terlalu jauh dibandingkan dengan bintang-bintang yang non jauh di sana, yang kelihatan lebih kecil dan berkelap-kelip itu. Praktis pergeserannya hanya sedikit sepanjang tahun, dikarenakan jauh sekali. Seperti kalau kita melihat benda yang jaraknya jauh dari kita, katakanlah pesawat terbang, dibandingkan dengan mobil yang juga bergerak di dekat kita. Apa yang kita lihat? Seakan-akan pesawat yang ada di angkasa itu geraknya perlahan, kalah cepat dengan pergerakan dari mobil yang dekat dengan kita. Padahal pesawat itu rata-rata misalnya bergerak dengan kecepatan 1000 km per jam, sedangkan mobil bergerak hanya katakanlah 100 km per jam. Jadi semakin jauh semakin kelihatan tidak terlalu bergerak, dan semakin dekat akan kelihatan semakin kelihatan pergerakannya. Oke sahabat sekalian, dari ayat yang pertama kita menyimpulkan bahwa Al-Kaukab itu adalah bintang dekat, yaitu planet-planet yang terlihat dari planet atau dari permukaan bumi ini. Dan ini ternyata mendapatkan penjelasannya di ayat yang berbeda, yaitu surat As-Saffat ayat 6. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan hiasan bintang-bintang. Di ayat ini Allah menggunakan diksi yang sama, yaitu kaukab atau kawakib dalam bentuk jamak, bintang-bintang. Tetapi dikaitkan dengan langit yang dekat.
Inna zayyanas sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Allah menghiasi langit yang dekat itu. Karena ada juga langit yang jauh, nanti digambarkan di ayat-ayat yang berbeda. Allah menghiasi langit yang dekat dengan al-kawakib, yaitu bintang-bintang yang berpendar, yang terlihat terbit dan tenggelam itu. Nah, ini lebih menegaskan lagi bahwa yang dimaksudkan dengan penggunaan diksi al-kawakib adalah benda-benda langit yang dekat. Ini sekali lagi menunjuk kepada planet-planet yang itu terikat di dalam tata surya kita ini. Sehingga di ayat yang berbeda lagi digambarkan bahwa benda-benda langit yang namanya kawakib ini berada di dalam keseimbangan, ada di dalam sebuah sistem tata surya yang kemudian bisa dibuktikan dengan terbit dan tenggelam itu dikarenakan buminya berotasi dan juga berevolusi, sehingga antar benda satu dan lainnya, planet-planet satu dan lainnya di dalam tata surya ini kelihatan saling bergerak secara relatif. Bumi terhadap matahari, buminya yang berputar berotasi, tapi kelihatannya matahari yang terbit dari timur ke barat. Kenapa bisa begitu? Ini yang disebut sebagai gerak relatif atau gerak semu dari matahari. Ibaratnya kita sedang naik kereta api, kemudian kita melihat keluar jendela, yang terlihat adalah pohon-pohon yang bergerak berlawanan arah dengan kita. Padahal sesungguhnya kita dengan kereta api kita yang bergerak katakanlah ke utara, tetapi ketika kita melihat keluar jendela, yang terlihat adalah sebaliknya. Benda-benda di luaran itu bergerak berlawanan arah ke arah selatan. Sama, dikarenakan bumi kita berotasi dari barat ke timur, maka kelihatanlah matahari itu seperti terbit dari timur ke barat. Begitu juga bintang-bintang, begitu juga bulan. Dikarenakan rotasi bumi, ya, yang bergerak adalah buminya. Tetapi sebagian benda-benda yang lainnya, benda-benda langit di luar bumi itu memang juga mengalami pergerakannya. Bulan juga bergerak berputar mengelilingi bumi. Sebagaimana juga benda-benda langit di dalam tata surya kita juga mengalami pergerakan berputar, ya berotasi, berevolusi, dan kemudian gerak relatif antara bumi dengan benda-benda langit yang lain di dalam tata surya itu memunculkan pergerakan seakan-akan terbit di timur dan kemudian tenggelam di barat. Maka terkait dengan keseimbangan dalam sistem tata surya itu, Allah mengabarkan al-kawakib yang bisa berhamburan ketika dia tidak berada dalam keseimbangannya di dalam sistem tata surya itu. Allah bercerita tentang hal itu di dalam surat Al-Infitor ayat 1 dan 2. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat. Apabila langit tidak lagi seimbang dan apabila bintang-bintang berhamburan. Ada dua diksi yang menarik terkait dengan ayat ini. Yang pertama adalah idas sama'un fatarat. Ketika langit as-sama dalam ketidakseimbangannya menggunakan diksi fatarat berasal dari kata fitrah. Nanti akan kita lihat di ayat yang berbeda terkait dengan fitrah keseimbangan benda-benda langit itu. Satu. Kemudian yang kedua digambarkan idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasarat. Dan ketika al-kawakib, benda-benda langit, planet-planet itu berhamburan. Keluar dari orbitnya, mencelat berhamburan. Kata tasarot itu juga dijelaskan oleh ayat yang berbeda bahwa itu adalah bermakna berhamburan. Dalam surat Al-Mulk ayat 3 Allah menggambarkan tentang keseimbangan jagat raya, keseimbangan langit dan benda-benda yang membentuk sistem keseimbangan di jagat raya itu dengan istilah yang sama, yaitu futur. Idas sama'un fatarat, ya, fitrah. Ketika dia tidak seimbang, itu sama dengan tidak berada di dalam fitrahnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa
ma taro fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal taro min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ayat ini menggambarkan sunatullah, fitrah jagat raya yang diciptakan oleh Allah bekerja berdasarkan pada mekanisme keseimbangan itu. Termasuk di dalam tata surya kita, di mana planet-planet itu mengalami keseimbangan dinamis terkait dengan gaya-gaya gravitasi yang bekerja padanya. Dan ketika itu mengalami masalah dengan mekanisme keseimbangan itu, dengan fitrahnya, maka dia bisa berhamburan. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasorot. Al-kawakibnya, planet-planetnya itu bisa lepas kendali dari perjalanan orbitalnya. Nah, tentang berhamburan, kata wa idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasorot itu juga dijelaskan di ayat yang berbeda, bahwa tasarut itu bermakna sebagai suatu keadaan yang berhamburan seperti debu-debu yang terlontar berhamburan kemana-mana. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan atau berhamburan. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan bagaikan debu-debu yang berhamburan berterbangan. Benda-benda langit, planet-planet yang ada di tata surya itu kalau kita lihat dalam skala makrokosmos ya ibarat debu sebetulnya. Bumi kita ini lebih kecil dari debu perbandingannya dibandingkan dengan jagat raya yang demikian besarnya. Maka dalam skala makrokosmos bisa digambarkan ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam sistem tata surya, maka itu bagaikan debu-debu yang dihamburkan. Benih-benih, bibit-bibit atau partikel-partikel yang dihambur-hamburkan dikarenakan telah memunculkan ketidakseimbangan gravitasi di dalam sistem tata surya itu. Sehingga pada saat hari kiamat itu juga digambarkan benda-benda langit yang dekat ini itu berhamburan bisa bertabrakan dengan bumi kita. Di dalam tata surya, selain ada planet-planet yang 8 itu, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, juga ada asteroid-asteroid, bebatuan di antara planet Mars dengan planet Jupiter itu. Banyak bebatuan di situ yang juga berhamburan, berterbangan. Itu masuk dalam kategori kawakib atau meteor-meteor dari bagian terluar dari tata surya kita. Itu juga akan berhamburan bisa berdatangan ke bumi kita dan menjadi bombardir bebatuan dari luar angkasa yang menghancurkan peradaban di planet bumi ini. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita terkait dengan istilah al-kaukab atau kawakib yang diterjemahkan sebagai bintang-bintang itu. Perlu kita klarifikasi supaya tidak rancu dengan istilah-istilah yang lain karena setiap diksi itu akan memiliki konsekuensi makna dan rasa bahasa dan kemudian terhadap persepsi kita terhadap informasi Al-Quran yang sedang Allah ajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan di episode kali ini kita sudah mendapatkan satu benang merah terkait dengan istilah bintang yang digambarkan oleh Al-Quran. Di episode yang berikutnya kita akan mengkaji istilah yang lain terkait dengan bintang itu yang memberikan makna yang berbeda lagi, penekanan rasa yang berbeda lagi, dan memunculkan kekayaan makna terhadap apa yang diajarkan Allah terkait dengan bintang-bintang itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.